Salam, selamat pagi. Kita akan masuk dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus, urapi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Kejadian 25, saya ulangi kitab Kejadian 26 ayat 1 sampai 25. Dan yang menjadi ayat emas adalah pada ayat yang ke-12. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema yang saya mau ambil adalah ketika kita taat, maka Tuhan akan memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara, semua orang pasti ingin hidupnya diberkati oleh Tuhan. Tapi ternyata tidak semua orang mau membayar harga untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Justru mereka maunya serba cepat tanpa mau mengerjakan apa yang seharusnya menjadi bagiannya yang dia harus kerjakan. Bagian Tuhan adalah memberkati dan menggenapi janjinya. Sedangkan bagian kita adalah taat untuk melakukan kehendaknya. Untuk itu mari kita belajar dari cerita kehidupan Ishak. Dalam pasal ini diceritakan bahwa terjadi kelaparan yang begitu hebat di negeri Palestina. Dan Ishak diperintahkan oleh Tuhan untuk tidak pergi ke Mesir. Tetapi di tengah-tengah kekeringan supaya mereka tetap tinggal di negeri orang Palestina sebagai orang asing. Sementara ada banyak orang lain yang berusaha untuk pergi mencari pertolongan ke Mesir. Karena Mesir itu ada sungai Nil dan mereka memiliki tanah yang subur. Bapak Ibu, Mesir itu berbicara tentang dunia. Mesir itu berbicara tentang orang yang bisa dibanggakan, orang yang bisa diandalkan, orang yang bisa memberikan pertolongan. Oleh sebab itu, maka kita tidak boleh menaruh pengharapan kepada orang. Dan firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang kelima. Ketika mengalami masalah yang berat, ada banyak orang menjadi tertekan dan kehilangan pengharapan, kehilangan keyakinan. Mereka mulai ragu akan kuasa Tuhan. Dan tidak mau sabar untuk menantikan datangnya pertolongan dari Tuhan. Banyak orang yang berusaha mencari pertolongan yang instan di luar daripada Tuhan. Mencari pertolongan dari dunia, dari manusia, dari teman, sahabat, kerabat, dan lain sebagainya. Ketika sedang dalam pergumulan hidup yang berat, haruslah kita justru semakin dekat, mendekatkan diri kepada Tuhan. Mencari wajah Tuhan dan tetap taat. Ketika diperintahkan Tuhan untuk tidak pergi ke Mesir, Ishak taat. Bahkan di tengah-tengah kelaparan, kekeringan yang begitu hebat, justru mengajar Ishak untuk menabur, menanam benih. Suatu perintah yang tidak masuk akal pada waktu itu. Bagaimana mungkin di tengah kekeringan Ishak disuruh menabur? Namun apa yang terjadi? Ishak percaya dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dan ketaatan inilah yang menjadi membuka pintu berkat bagi dia. Alkitab menyatakan ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Dalam Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Luar biasa. Di tengah-tengah kekeringan, Allah memberkati dia. Tuhan memberkati Ishak dengan limpah sehingga dia mengalami 3 tingkatan berkat. Kaya, bertambah kaya, dan sangat kaya. Nah, hidupnya diberkati dan Ishak tidak lupa diri. Pada ayat yang ke-25 dikatakan sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Artinya dia membuat ibadah kepada Tuhan. Ishak menjadikan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita pasti mengalami berkat-berkat Tuhan.
ketika kita mau taat, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Mau menabur dan menjadikan dia sebagai prioritas dalam kehidupan ini. Dalam Roma 9 ayat 15 dan 6 mengatakan, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi tergantung kepada kemurahan hati Allah. Itulah yang menjadi keyakinan dan kekuatan kita. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu kiranya menguatkan dan meneguhkan kami, supaya kami tetap percaya, taat memegang kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.